Ya, untuk pada pertemuan kali ini kita kembali lagi akan membahas mengenai harga pokok proses. Dimana setelah di minggu lalu kita sudah membahas mengenai produk yang hilang di awal proses, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apabila ada produk yang hilang tapi di akhir proses. Dimana di sini soalnya masih sama seperti yang kita gunakan untuk menghitung penghilang di awal proses di pertemuan yang lalu, masih PT Aliona Sari. Lalu di sini juga jumlahnya untuk departemen A dan departemen B, baik yang masuk dalam proses total, yang sudah selesai ditransfer ke departemen B, yang ditransfer ke gudang, sampai dengan yang proses akhir, itu semuanya sama. Cuma bedanya saja kemarin itu yang 100 dan 200 ini kan ini adalah apabila hilang di awal proses. Kalau kali ini ada 100 unit yang hilang di akhir proses di departemen A dan ada 200 unit yang hilang di akhir proses di departemen B. Untuk biayanya juga sama, di sini masih sama persis. Bisa dilihat sendiri juga. Nah, ini dia yang membedakan untuk perhitungan dari harga pokok proses apabila ada barang yang hilang di akhir proses, dimana di sini step-step perhitungannya masih sama, yaitu pertama-tama kita harus hitung unit ekuivalensi dulu, lalu setelah itu kita hitung biaya produksi per unitnya, setelah itu baru kita bisa menghitung biaya produksi yang total. Tapi di sini yang membuat beda apabila ada yang hilangnya di akhir, ini adalah pada saat menghitung unit ekuivalensi, ini barang yang hilang ikut ditambahkan di dalam unit ekuivalensi. Karena dianggap barang ini hilang setelah melalui proses produksi, di mana di situ berarti barang tersebut sudah katakanlah sudah mengandung biaya produksi, itu ya, sudah menggunakan biaya produksi, sehingga di sini harus dipertimbangkan dan dimasukkan sebagai unit ekuivalensi. Dimana di sini perhitungannya seperti tadi saya sampaikan harus ditambah dengan unit yang hilang. Jadi dari rumus dasar yang sebelumnya hanya unit yang produk selesai ditambah yang masih dalam proses dikalikan persentase penyelesaian, kali ini apabila hilangnya di akhir proses itu harus ditambah juga dengan jumlah produk yang hilang, yaitu ada 100 unit. Dan di sini setelah unit ekuivalensinya dihitung semuanya, di sini ketemu harga pokok per unitnya, di sini ada koma-koma, tapi di sini saya izinkan apabila misalnya nanti ingin kalian bulatkan, silakan bisa dibulatkan, asalkan setelah itu diberi tanda, itu dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah ya. Berikutnya untuk perhitungan biayanya, di sini perhitungan biayanya juga kurang lebih masih sama, dimana di sini yang pertama-tama berarti kita harus hitung harga pokok produk yang sudah jadi dan ditransfer ke departemen kedua, dimana ini harganya untuk harga per unitnya di sini kita pakai dari harga per unit yang total yang sudah tadi dihitung ya di sini. Lalu setelah itu harus ditambah penyesuaian karena ada produk hilang. Jadi di sini kan tadi ada yang 100 unit yang hilang. 100 unit yang hilang ini biayanya harus juga dimasukkan ke dalam biaya produksi total karena di sini hilangnya adalah setelah diproduksi. Berarti di sini sudah mengandung atau memunculkan biaya produksi juga bagi untuk produk ini. Jadi ini juga dikalikannya dengan harga total per unit yang lainnya, sama seperti produk yang ditransfer ke departemen B ya, 141,67 ditambahkan jadi ketemu ternyata total biaya produksi yang ditransfer ke departemen B ada 113.336, dan dari 113.336 ini karena yang ditransfer ke departemen B yang sukses masuk ditransfer dan bisa ditransfer di proses departemen B kan cuma ada 700. Jadi di sini kita bisa tahu ternyata 113.000 ini adalah biaya yang muncul untuk menanggung 700 kilo yang sudah selesai dan transfer ke departemen B. Meskipun di sini ada yang hilang juga, tapi di departemen B kan nanti menerimanya itu adalah 700 kilo. Jadi di sini muncul ada harga baru dari hasil pembagian dari total biaya yang 113 ini dibagi 700 ya. Jadi muncul di sini biaya atau harga pokok per unit yang baru dari barang-barang yang ditransfer ke departemen B ini adalah 161,91 yang diperoleh dari total biayanya tadi yang
sudah jadi ditambah yang hilang, jadi 113 ini total biaya yang muncul di Departemen A untuk memproduksi. 113 ini pada saat akan dikirim ke Departemen B adalah untuk menanggung cuma 700 kilo, karena yang selesai yang bisa diterima di Departemen B itu cuma 700 kilo, sehingga Departemen B pasti nanti akan mencatatnya biayanya yang terjadi per unitnya dari 700 kilo yang mereka terima adalah 161,91 dari hasil pembagian ya. Setelah itu ditambahkan dengan harga pokok produk yang dalam proses akhir. Di sini step perhitungannya masih sama, tidak berubah sama sekali. Seperti biasa, produk yang masih dalam proses dikalikan persentase lalu dikalikan biaya per unit. Setelah itu bisa totalnya 113 ini ditambahkan dengan yang masih dalam proses, ini ketemu total biaya yang terjadi di Departemen A. Di sini nanti bisa silakan dibulatkan, tapi jangan lupa setelah itu jangan lupa diberi tanda juga pembulatan ke atas atau ke bawah. Lalu untuk yang di Departemen kedua, di Departemen B, ini di Departemen B itu yang hilang ada 200 unit. Jadi pertama-tama kita hitung dulu nanti untuk unit ekuivalensinya. Dimana untuk unit ekuivalensinya sama seperti Departemen A yang barang hilang 200 unit harus ditambahkan juga ke unit ekuivalensi ini ya. Lalu selain biaya yang murni terjadi di Departemen B yang ada di bawah ini, sama seperti yang apabila hilang di awal proses yang di pertemuan minggu lalu ya, harus ditambahkan adanya biaya dari Departemen A. Tapi ini perhitungannya lebih simpel ya, karena tadi kan kita juga sudah menghitung di Departemen A. Ini kan tadi yang masuk dari Departemen A yang dikirim yang sudah selesai dan bisa diolah Departemen B kan ada 700 unit. 700 unit ini dengan biaya 113. Jadi di sini bisa ketemu harga pokok per unit adalah 161. Ini sama persis tadi yang sudah kita hitung di depan sini ya, yang ini. Tinggal dipindahkan saja. Kalau sudah nanti tinggal 161 ini ditambahkan dengan biaya per unit yang muncul di Departemen B, yaitu total biaya di sini yang ini ada di soal, ditambahkan dengan dibagi dengan unit ekuivalensinya sudah yang kita kali dihitung di bawah ini. Ketemu jadi untuk biaya per unit yang untuk di Departemen B ini adalah Rp259. Ini untuk perhitungan biaya sama seperti tadi yang di Departemen pertama ya, harga pokok produk. Jadi mohon maaf ini ada salah ketik ya, ini harusnya bukan Departemen B tapi ini harusnya ke gudang ya. Jadi saya betulkan untuk di PowerPoint-nya. Jadi ini untuk harga pokok produk yang ditransfer ke gudang. Ini ada tadi yang ditransfer ke gudang sudah selesai kan, ada 400 kilo ya sesuai soal. Ini bisa lihat di soal ya, transfer ke gudang ada 400 kilo. 400 kilonya kita kalikan dengan di sini biaya kumulatif yang per unitnya yang sudah kita hitung 259. Lalu juga ternyata ada juga yang hilang 200 kilo. 200 kilo ini juga kita kalikan dengan 259. Lalu karena ada yang hilang di sini, tadi sama seperti yang di Departemen A, berarti harus ada yang kita sesuaikan. Jadi tadi kita jumlahkan dulu total biayanya dari yang ditransfer ke gudang dengan yang hilang ada 155.400. 155.400 ini adalah untuk menanggung 400 kilo yang sudah selesai dan masuk ke gudang yang tidak hilang ya. Jadi di sini bisa kita hitung untuk harga pokok per unit barunya yang akan dicatat oleh si gudang ini untuk menanggung 400 kilo ini adalah 388,5. Seperti biasa karena ini di Departemen kedua berarti harus nanti pada saat menghitung harga pokok proses yang dalam proses akhir ini juga nanti harus ditambah dari yang Departemen A. Sini yang masih dalam proses akhir kan ada 100 unit ya. 100 unitnya ini pertama-tama kita hitung dulu untuk yang harga pokok dari Departemen A. 100 unit ini kita kalikan dengan harga pokok yang tadi diterima dari Departemen A 161,91. Nah, yang ada di sini. Setelah itu tinggal sudah ketemu ada 16.000. Lalu setelah itu tinggal ditambahkan dengan biaya yang muncul di Departemen B. Ini ya, cara menghitungnya tidak berubah tetap, saya yakin sudah bisa semuanya.
Lalu tinggal dijumlahkan seluruhnya jadi ketemu untuk jumlah biaya di Departemen B adalah 176.445. Seperti biasa bisa dibulatkan juga ya. Ya, mungkin ini dulu untuk yang pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari. Apabila masih ada yang bingung nanti bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama. Dan setelah ini nanti juga ada latihan soal. Nanti latihan soalnya bisa silahkan dikerjakan. Selamat belajar.